hanya bisa bilang mengasihi Tuhan saja, tetapi kita harus buktikan kasih kita itu kepada Tuhan dalam tindakan kita. Ada satu masalah dalam dunia yang tidak dapat diselesaikan. Masalah apakah itu? Itu adalah masalah yang kita tidak mau akui. Tahukah Anda, dosa seksual merupakan dosa yang sangat sulit diakui oleh orang-orang yang mengalaminya. Namun perjumpaan dengan Tuhan seringkali datang ketika Anda membuka hati dan jujur mengakui keadaan Anda kepada Tuhan. Good News program hari ini akan berbicara banyak mengenai seorang pemuda luar biasa, Michael Edward Ukus. Beliau pernah terjebak di dalam dosa seksual yang akhirnya merambat ke dunia gelap lainnya. Pernah mengalami pelecehan hingga terlibat dengan narkoba. Namun tahukah Anda bahwa tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apa yang terjadi dalam kehidupan Michael Edward Ukus? Bagaimana Tuhan memulihkan dan mengembalikan identitasnya seperti saat ini? Saksikan kesaksiannya sesaat lagi hanya di Good News program. Bisa kenalan dulu gitu sama Mike, maksudnya kamu sekarang itu kerjanya apa, pelayanannya apa, boleh ceritakan? Sekarang sih saya sedang tergabung di dalam satu gereja namanya GB City Tower. Saya sebagai salah satu full timer yang bekerja di situ, khususnya saya bergabung di bagian misi. Dan saat ini sudah menikah? Masih single. Oke, katanya penjajakan tadi. Lagi penjajakan. Tapi dengan lawan jenis kan ya? Iya. Alright, good. Okay. Nah, Michael bisa ceritakan nggak latar belakang kamu tuh seperti apa? Kenapa kamu sampai terjerumus dalam dosa homoseksual? Saya sebenarnya ada kekecewaan di dalam hati, khususnya kepada orang tua saya, papa saya khususnya, karena mereka bisa di saat saya sebenarnya sedang dalam perkuliahan. Kuliahnya ngambil apa nih? Kependetaan juga. Teologi ya? Teologi. Sekolah STT. STT juga. Jadi kamu kecewa karena kamu sekolah Alkitab nih ya, jadi STT, tapi orang tua malah di musim itu mau bercerai gitu. Betul sekali. Jadi itu bermula dari kekecewaan dan lama-kelamaan saya udah nggak fokus lagi perkuliahan, saya nggak fokus lagi melayani. Semakin hari semakin kecewa sampai akhirnya ketika keputusan itu dibuat oleh pengadilan, akhirnya saya harus diajak ke sana untuk menjadi saksi perceraian mereka. Nah situ kekecewaan saya terhadap mereka semakin besar dan sampai akhirnya saya memutuskan untuk benar-benar keluar dari dunia kekristenan. Kamu nggak lagi ke gereja? Nggak lagi. Kamu berhenti kuliah? Tapi saya masih ada di asrama. Oh, masih tinggal di asrama? Tapi nggak ke kelas? Udah nggak ke kelas lagi. Oke, lalu apa yang terjadi yang membuat kamu sampai terjerumus? Jadi waktu itu di saat posisi saya lagi lemah, ya memang di dalam perkuliahan itu ada beberapa kakak tingkat yang juga yang ya ibaratnya mereka juga nggak sepenuh hati sekolah pada waktu itu. Jadi di tempat itu saya bukan menjelekkan sekolahnya, tetapi ini lebih kepada pribadi. Jadi mereka biasa minum di dalam kamar asrama waktu itu. Itu ada sekitar 13 orang, jadi saya diajak ke situ minum bareng-bareng dan akhirnya saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya disodomi oleh 13 orang. Oleh 13 orang? Iya. Oh my God. Oh, maksudnya tunggu. Maaf nih. Kakak-kakak kelas kamu itu juga murid teologi ya? Betul sekali. Ya Tuhan. Kamu istilahnya diperkosa oleh mereka? Iya. Wow. Memang nggak total semua 13, tetapi sebagian sempat. Dan akhirnya saya teriak, terus datang bagian asrama, mencoba cari tahu ada apa di situ. Dan akhirnya saya keluar, saya kembali ke kamar sama dan di situ saya kembali ke kamar saya dan akhirnya disitulah mulai semenjak peristiwa itu mulai satu-satu datang ke kamar. Awalnya saya nggak mau, lama-lama ya udah. Tahun berapa ini, Mike? Itu sekitar akhir-akhir 2003 ke 2004. 2003 ke 2004. Oke. Itu kamu umur berapa? Sekitar 18 tahun ya. Akhirnya ini kasus masuk ke dosen wali. Nah, awalnya saya nggak mau cerita, cuma karena isu ini udah tersebar, akhirnya saya sharing sama beliau dan udah berniat mau keluar dari STT waktu itu. Cuman beliau bilang kamu nggak usah khawatir, nanti bapak yang akan bantu kamu. Awalnya baik gitu, tapi ujung-ujung akhirnya dia malah minta melakukan itu dengan saya. Oke. Jadi dosen kamu juga? Iya. Wow. Dosen saya juga. Mike, tolong diceritakan bagaimana kemudian
kamu sakit ya, sakit kena paru-parunya. Iya. Nah lalu bagaimana kisah pertobatan kamu? Jadi setelah mama dengar saya sakit, mama nyusul ke Jakarta. Dan mama bilang kamu sebaiknya ikut mama dulu ke Manado. Waktu itu mama tugas di Tahuna. Jadi dari Manado ke Tahuna itu harus pakai kapal laut. Tugas apa mama? Kerja di salah satu pajak di Manado. Jadi ditugaskan ke sana Oke. di Tahuna. Akhirnya ya udah saya ikut mama. Sekalian mama bilang nanti mama rawat kamu, nanti kamu bisa balik lagi. Nah, jadi saya datang ikut mama dari Jakarta ke Manado, terus dari Manado harus ke Tahuna, itu pakai kapal laut. Nah di situ awal di mana saya itu mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan secara pribadi. Saya istirahat di kapal, tiba-tiba nggak tahu kenapa itu kapal hampir tenggelam. Hah? Kapal hampir tenggelam. Jadi Hampir tenggelam? Hampir tenggelam. Ya. Jadi waktu biasanya kan kapal itu harus berangkat dari jam 5 sore, sampainya itu jam 5 subuh di sana. Ya. Tapi pas pada waktu udah naik, kita itu harus ngulur waktu dan harus berangkat itu jam 8 malam. Pas jam setengah 10 malam itu mulai goyang kapal. Itu dia goyang, makin lama makin goyang, akhirnya pintu-pintu kapal itu mulai masuk air dan sampai pada copot-copot. Itu rasa takut saya benar-benar luar biasa. Sampai akhirnya membuat kami itu harus pakai pelampung, karena anak buah kapal udah memerintahkan kami harus pakai pelampung karena untuk mencegah kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak inginkan. Iya, jadi kita semua udah pakai pelampung, ada beberapa barang udah dibuang ke dalam laut. Itu saya hanya bisa diam, aduh mau berdoa saya takut, mau sebut nama Tuhan saya takut gitu. Cuman saya lihat mama udah nangis-nangis, orang-orang pada nyanyi, akhirnya nggak tahu kenapa seperti ada satu di dalam hati saya yang kamu harus doa gitu. Akhirnya saya coba sebut Tuhan, ketika saya sebut nama Tuhan lagi gitu, itu saya ingat semua apa yang saya lakukan di belakang saya. Itu seperti terpampang jelas apa yang saya lakukan itu. Saya sakiti hati Tuhan, saya sakiti hati orang tua, saya mulai melihat bagaimana saya itu benar-benar menjadi seperti sampah gitu. Tetapi akhirnya ketika saya meresponnya apa yang ada di dalam hati saya, coba Tuhan ampuni saya. Saya rindu Tuhan mau selamat dari perjalanan ini. Dan aku di saat seperti itu akhirnya saya pribadi nasar sama Tuhan. Dan Tuhan kalau Engkau masih berkenan mendengar doa saya, dan kalau Engkau Tuhan masih mau memulihkan hati saya dan mau menyelamatkan perjalanan kami ini dan tiba di tempat tujuan kami dengan selamat, saya berjanji saya mau kembali ke jalan Tuhan dan saya akan tinggalkan semua kehidupan lama saya. Dan akhirnya bukan berarti ombak berhenti, enggak. Tetap dia seperti itu, cuman semenjak saya doa itu nggak tahu, saya jadi ngantuk, jadi saya tidur gitu dalam posisi memegang tiang kasur, karena kan goyang. Jadi mama saya di samping dan bisa tertidur. Dan pas bangun kita udah berlabuh di pelabuhan. Memang bukan di pelabuhan yang seharusnya, kita harus menyeberang ke pulau yang lain kan di situ lebih tenang dan akhirnya bisa tiba dengan selamat. Harusnya tiba jam 5 subuh, tetapi kami harus tiba hampir jam 11 siang karena cuaca. Halo teman-teman sekalian, saya percaya bahwa video yang baru saja Anda saksikan sudah menjadi berkat buat Anda. Dan saya secara pribadi berharap bahwa setiap tayangan baik berupa Good News Program ataupun penjabaran firman Tuhan atau hal-hal lain yang Anda saksikan itu pasti akan menjadi berkat buat setiap kehidupan Anda. Dua hal yang saya ajak Anda, yang pertama mari subscribe dalam channel Anugerah Ministries supaya setiap tayangan-tayangan baru ini akan Anda ketahui, ada gambar lonceng, jangan lupa untuk dipencet sekaligus supaya setiap tayangan baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Kemudian yang kedua, Anda pun dapat menjadi berkat bersama dengan kami. Anda dapat klik di sebelah kiri saya sehingga Anda dapat berpartner bersama dengan kami. Setiap dukungan Anda ini akan memastikan bahwa kita pun akan tetap dapat menjadi instrumen dan menjadi berkat bersama dengan Anda untuk melebarkan kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati.